Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar, dikumpulkan dengan beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah babu dzikrul mauti wal isti'dadulah. Bab mengingat kematian dan membekali diri menuju pada kematian. Dan Imam Qurtubi ketika menuliskan bab ini, di awal bab beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah didokumentasikan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau istilah kita sekarang disebut dengan muallaf. Kenapa? Karena sebelumnya nama Abu Hurairah itu adalah Abdus Syams, hamba matahari. Hamba matahari namanya. Maka ketika masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Jadi nama Abu Hurairah itu Abdurrahman. Maka kenapa Abu Hurairah itu nama kunyah? Jadi nama familiarnya adalah Abu Hurairah karena terkait dengan senangnya Abu Hurairah terhadap kucing, maka panggilannya Abu Hurairah. Dan kemudian kalau kita melihat nama dari Abdus Syams ke Abdurrahman itu kan sudah dipindah namanya. Maka pemindahan nama ini satu di antara yang dianjurkan kalau kemudian nama yang sebelumnya secara makna tidak baik. Abdus Syams itu kan tidak baik, hamba matahari, tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ganti dengan Abdurrahman. Kenapa perlu nama baik itu? Satu di antaranya innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'i abnaikum. Kelak kalian di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama anak kalian. Bi asma'ikum au bi asma'i abnaikum. Kalau tidak dengan nama kita, berarti dengan nama anak kita. Maka kalau nama kita nanti akan dipanggil oleh Allah atau menggunakan nama anak kita, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk memberikan nama kepada anak kita itu adalah nama yang baik. Nama yang baik. Kalau nama yang tak baik nanti dipanggil wahai, umpamanya namanya syaitan. Anaknya nanti tentu dipanggil ya Aba Syaitan, wahai ayahnya setan. Maka penting untuk kemudian memberikan nama anak yang baik supaya kemudian ketika nama baik itu paling tidak semoga anak sesuai dengan makna dari nama yang kemudian diberikan tersebut. Maka ada istilah tafaulan, memberi nama itu untuk kemudian agar ada keberkahan dari orang yang punya nama baik. Maka kan banyak orang yang kemudian mencontoh nama-nama tokoh, nama-nama ulama, harapan besarnya agar kemudian anak itu seperti ulama, seperti tokoh. Bahkan sebagian orang memberikan nama anak itu karena sukanya dengan artis, lalu kemudian namanya diberi sama dengan nama artis. Itu kan banyak Elvi Sukasih umpamanya dulu. Padahal tujuan nama itu secara makna baik, itu tujuannya untuk memberikan nama anak. Baik, kita lanjutkan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsiru dzikra haddamil ladzat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk banyak mengingat haddamil ladzat. Haddamil ladzat itu yang memutus, atau kemudian bahasa lainnya yang menghilangkan kenikmatan bagi seseorang. Haddamil ladzat.
Ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian kita memperbanyaknya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi. Apa makna haddamil ladzat? Maknanya itu adalah al-mautu. Yang dimaksud haddamil ladzat itu adalah kematian. Jadi kematian yang dimaksud untuk kemudian kita memperbanyak untuk mengingatnya. Lalu kenapa disebut dengan haddamil ladzat? Karena kematian itu yang akan memutus kenikmatan. Kalau siang ini kita makan enak, lalu sore kita masih bisa bercerita tentang enaknya di mana kita makan karena nyawa masih bersama dengan raga. Kalau kemudian kita masih bercerita betapa nikmatnya tidur saat pagi hari, berarti kemudian Allah bangunkan kita lagi setelah kemudian kita tidur. Tapi kalau kemudian nyawa saat terpisah dengan raga, kita sudah tidak bisa menceritakan kenikmatan itu lagi. Kenapa makan itu rasanya enak? Kita bisa menceritakan karena nyawa masih bersama dengan raga. Ketika kita makan masih ada rasa enak, itu karena ada nyawa terpisah masih bersama dengan raga. Kalau nyawa sudah terpisah dengan raga, maka kemudian kenikmatan dunia ini sudah tidak bisa kita cicipi lagi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah untuk kemudian mengingat tentang kematian, mengingat tentang kematian. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa sesuatu yang memutus kenikmatan itu wahai Rasulullah, beliau jawab al-mautu. Yang disebut hal yang akan memutus kenikmatan itu adalah kematian. Jadi kematian itu yang akan memutus kenikmatan bagi seseorang yang kenikmatan itu meskipun sebetulnya tidak lama dan kemudian kenikmatan itu juga sebentar. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang dikutip juga oleh Imam Qurtubi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia berkata, "Kuntu jalisan ma'a Rasulillah." Kata Abdullah bin Umar, suatu ketika aku duduk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk, faja'a rajulun minal ansar. Lalu datang seseorang dari sahabat Ansar. Jadi sahabat Ansar kan ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, maka disebut dengan Muhajirin. Lalu kemudian ada orang-orang Ansor yang welcome menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sahabat-sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah, meskipun mereka tidak ada hubungan nasab, meskipun mereka tidak ada hubungan famili, tapi kemudian mereka menerima dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah, maka disebut dengan orang-orang Ansor. Maka orang-orang Ansor ini sebagian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasallima ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat datang dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Lalu faqala ya Rasulullah, setelah dia mengucapkan salam, dia bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ayyul mu'mini afdal. Jadi pertanyaan pertama, ayyul mu'minina afdal. Rasul, mukmin yang paling afdal itu siapa? Mukmin yang paling mulia itu siapa? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa mukmin yang paling afdal itu, Rasulullah jawab dengan sederhana, siapa mukmin yang afdal itu? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Jadi mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling afdal itu siapa? Akhlaknya yang paling baik. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan tentang sifat yang ada pada diri Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia. Jadi akhlaknya itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kaifa kana khuluqun nabi, wahai Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah oleh Aisyah kana khuluquhul Quran. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan banyak juga berbicara tentang akhlak, dan itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kemudian kekurangan akhlak Rasulullah? Tidak ada. Karena tidak ada, maka Al-Quran menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian dalam sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan yang tak pernah ada kurangnya itu kalau kita mencontoh Rasul. Kalau mencontoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nanti akan ketemu kurangnya. Kalau sudah ketemu kurangnya, ketika kita yang kita perhitungkan kurangnya saja, maka kemudian sulit kita memuliakannya, sulit kemudian kita mengikutinya. Makanya kalau ingin punya suri tauladan tanpa ada cacat, tanpa ada kurang, itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak Rasulullah yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah ketika menjelaskan siapa mukmin yang paling baik itu,
erat kaitannya dengan akhlak yang paling mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua dari seseorang dari Ansor tadi bertanya kepada Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas? Rasul, siapakah mukmin yang paling cerdas? Pertama kan ditanya siapa mukmin yang paling mulia? Rasulullah jawab yang paling baik akhlaknya. Pertanyaan yang kedua, siapa mukmin yang cerdas itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saat ditanya mukmin yang cerdas itu, apa jawaban beliau? Aktsaruhum lil maut. Jadi mukmin yang cerdas itu yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzakirah. Mukmin yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Itu disebut cerdas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut cerdas? Karena dia mengingat sesuatu yang pasti. Orang kalau mengingat sesuatu yang tak pasti, direnungkan, dihayalkan, itu kan tak cerdas namanya. Kenapa? Sesuatu tak pasti kok kemudian direnungkan panjang, dihayalkan panjang, diperjuangkan panjang. Sesuatu tidak pasti. Maka banyak orang yang tak cerdas dalam kehidupan ini. Contoh, seandainya orang yang tidak cerdas itu, mohon maaf, itu diantaranya. Contoh orang yang tak cerdas itu berjuang mati-matian, berkorban kepada orang yang orang itu belum jadi miliknya. Pulsa dibelikan, uang ditransfer, setiap pekan makanan dibelikan, lalu setiap bulan dibelikan baju. Ini pengorbanannya luar biasa. Bahkan sampai di jenjang perguruan tinggi, 4 bulan dia menjadi ojek gratis, 4 bulan pula 4 tahun menjadi tukang ojek gratis, diantarkan. Ini perjuangannya luar biasa. Selesai kuliah begitu lama pengorbanannya, menikahnya dengan orang lain. Maka ini kan contoh orang yang tak cerdas ini. Kenapa? Berkorban untuk sesuatu yang tak pasti. Dosanya jelas nambah, pahalanya tak dapat. Tapi kalau berkorban untuk orang yang kemudian pasti kita mendapatkan pahala, itu cerdas. Contoh, orang berkorban untuk suaminya, dia berkorban untuk istrinya, dia bekerja untuk anak, untuk istri, jelas jadi catatan pahala. Pengorbanannya keluarnya dari rumah untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini, menjadi uang yang diberikan itu menjadi sedekah terbaik bagi seorang suami. Maka pengorbanan itu bermakna. Maka Rasulullah ketika menyebutkan orang yang cerdas itu, kata Rasulullah pertama, dia ingat mati. Kalau dia ingat mati, maka amal yang dia lakukan pasti kemudian dia pikirkan. Dia pikirkan amal yang dilakukan itu erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan sesuatu yang kemudian nanti akan ada balasannya setelah kematian. Tak bawa. Soal langsung Ustaz. Boleh. Mumpung masih di sini. Oke. Afwan. Baik, kita lanjutkan. Aktsaruhum lil mauti dzakira. Jadi orang yang cerdas itu siapa? Yang ingat mati. Kalau ingat mati, maka perbuatan yang dia lakukan itu dia pikirkan ada keuntungan tak setelah kematian. Itu dia. Orang yang cerdas itu kan itu, memikirkan yang dia lakukan akan dapat keuntungan tidak setelah kematian. Kalau melakukan sesuatu lalu kemudian tak mikirkan keuntungan jangka panjangnya, itu orang tak cerdas namanya. Orang cerdas itu saat dia melakukan, dia memikirkan ada tidak untung setelahnya nanti setelah dia mati. Maka Rasulullah sebutkan orang yang cerdas itu yang ingat mati. Maka ketika dia melakukan amal, itu ada untung tidak setelah kematian atau mendapatkan kerugian setelah kematian. Maka orang yang mengingat mati sesuatu pasti. Orang yang mengingat sesuatu yang pasti itu cerdas. Orang yang pasti akan terjadi lalu kemudian dia mengingatnya, maka itu disebut dengan orang yang cerdas. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya sekedar banyak mengingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Lalu kemudian yang selanjutnya itu orang yang kemudian memperbaiki sesuatu yang kemudian akan dijumpainya setelah kematian. Artinya bekal. Jadi persiapannya itu dia siapkan sedemikian rupa. Karena mati ini pasti. Maka orang yang cerdas itu bukan hanya ingat mati, tapi menyiapkan bekal setelah kematian. Bekal setelah kematian. Bekal di dunia ini kan kita suruh mencarinya. Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk mencarinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang dan malam silih berganti itu, wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain, kata Allah kami jadikan siang dan malam dan siang kemudian sebagai dua akan tanda kekuasaanku. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami hapus tanda malam, kami ganti dengan tanda siang,
yang terang benderang. Malam yang gelap itu Allah hapus dengan tanda siang, lalu kemudian menjadi terang seperti yang kita nikmati setiap harinya. Apa tujuannya Allah jadikan siang dan malam silih berganti itu? Litabtahu fadlam min rabbikum, agar kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kan bekal itu. Untuk urusan dunia saja kita sudah mengumpulkan bekal sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk bekal kita tua nanti. Untuk bekal bagaimana sekolah anak kita. Itu kita sudah bekerja sedemikian rupa. Toh dunia ini kan sebentar. Dunia kita ini kan paling ya 60 sampai 70. Itu yang umum kalau sampai di usia mayoritas umur umat Nabi Muhammad adalah 60 sampai 70 tahun. Itu mayoritas umur umat Nabi Muhammad. Maka beliau sampaikan, "Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in." Mayoritas umur umatku itu 60 sampai 70. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sudah mati-matian. Bagaimana datang ke tempat kerja tak terlambat. Lalu kemudian bagaimana nanti pulang setelah kerja juga sesuai absennya. Kalau terlambat nanti barangkali akan ada surat peringatan. Sering terlambat tambah pula surat peringatan 2. Sering terlambat lagi dipecat. Itu kita mati-matian. Lah kemudian bagaimana kita tidak harus mati-matian juga untuk bekal perjalanan akhir kita yang jauh lebih panjang. Kalau perjalanan dunia hanya 60 sampai 70 tahun saja kita sudah berkorban sedemikian rupa, kenapa jalan akhirat yang lebih panjang lalu kemudian kita tidak punya persiapan lebih daripada persiapan dunia kita? Karena lebih panjang. Coba bayangkan orang-orang yang sudah mendahului kita di alam barzah itu sudah berapa abad kalau yang sudah meninggalnya lama-lama itu. Itu baru perjalanan akhirat pertamanya. Itu saja belum selesai, masih di alam barzah. Itu lama, itu baru perjalanan kuburnya saja. Maka orang yang cerdas, dia akan menyiapkan apa yang dia akan bawa ketika nanti dia di alam barzah. Apa yang akan menjadi bagian dari yang akan mengantarkan bersangkutan mendapat nikmat di alam barzahnya itu. Apa kemudian yang akan kita dapat kalau kemudian bukan bekal yang kita siapkan di dunia. Maka ketika di alam barzah, orang yang punya bekal di dunianya maka akan mendapat nikmat kuburnya. Kalau dia tidak punya bekal di dunianya, maka kebalikannya, dia akan mendapatkan azab di alam barzahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati lalu kemudian menyiapkan bekal terbaiknya setelah kematiannya. Jadi setelah kematiannya itu dia siapkan bekal sedemikian rupa. Itu orang yang cerdas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkannya al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menaklukkan keinginan hawa nafsu lalu kemudian melakukan amal untuk dia bawa setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang mampu menaklukkan keinginan hawa nafsu itu orang cerdas. Kenapa orang cerdas? Karena akalnya tidak ditundukkan oleh hawa nafsunya. Maka dia cerdas. Tapi akalnya sehat, mungkin tes EQ-nya tinggi, di atas rata-rata, tapi kalau kalah dengan hawa nafsu, tak orang cerdas namanya. Contoh sederhana umpamanya, dah tahu itu bini orang, tapi kemudian digodanya juga. Ini kan tak cerdas namanya. Kenapa? Karena EQ-nya ini konslet. Kenapa konslet? Karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka beda, orang yang cerdas itu pasti dia mampu menundukkan hawa nafsunya sehingga perbuatannya itu dia pikirkan terkait dengan membawa keuntungan setelah kematiannya ataupun kemudian tidak. Ya kalau kemudian diukur dengan nafsu tentu tak ada masalah lah. Tapi kalau yang digunakan akal maka nanti pasti akan menimbulkan masalah. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan pasti akalnya sedang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kalah dengan keinginan hawa nafsu. Akalnya sedang tidak sehat. Maka orang yang melakukan kejahatan itu kan tak memikirkan. Menyesalnya orang melakukan kejahatan itu kapan? Setelah kejahatan itu terjadi. Baru kemudian menyesal. Berarti kan menunjukkan saat melakukan kejahatan itu akalnya sedang tidak sehat. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, dia mampu menaklukkan keinginan hawa nafsunya. Lalu perbuatannya itu perbuatan yang kemudian akan ada keuntungan di kampung akhiratnya. Wal ajiz. Siapa orang yang lemah itu kata Rasulullah? Manittaba'a nafsah hawaha. Orang yang kemudian mengikuti hawa nafsunya. Itu orang yang lemah itu. Bukan orang yang kuat. Jadi kalau kemudian mengikuti hawa nafsu itu kan orang lemah. Contoh sederhana, anak istri yang jelas-jelas pengorbanan untuk anak istri punya nilai, lalu kemudian dia ngejar pula orang yang bukan istrinya, yang jelas tak ada nilainya. Ini kan nampak bahwa dia lemah, tak punya kekuatan, mana yang harus dipertahankan, mana kemudian yang harus ditinggalkan. Maka ini masuk sebagai orang-orang yang terlemah. Dia berharap bahwa nanti Allah akan memberikan ampunan. Dia berharap bahwa tobatnya nunggu nanti sudah tua saja, belum sampai tua mati.
belum sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, lalu kemudian dia meninggal, maka bagaimana akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Siapa orang yang cerdas, lalu kemudian siapa orang yang lemah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa membekali diri nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang banyak mengingat kematian ini punya beberapa keistimewaan. Dan keistimewaan orang yang banyak mengingat kematian ini disebutkan oleh Imam Daqqaq yang dikutip oleh Imam Qurtubi itu, apa di antara kemuliaan orang yang banyak mengingat kematian? Kita akan jelaskan terkait dengan orang yang rajin ingat mati, apa keistimewaannya? Zikrul maut. Zikrul maut. Orang yang ingat mati itu apa keistimewaannya? Yang pertama itu adalah man aktsara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Orang yang rajin ingat mati itu Allah akan muliakan dengan 3 hal. Apa kemuliaannya? Yang pertama kemuliaannya itu adalah takjilut taubah. Itu orang yang takjilut taubah. Jadi orang yang rajin ingat mati, yang pertama itu takjilut taubah. Takjilut taubah itu apa? Cepat-cepat bertaubat, bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Berarti dia kalau ingat mati pasti dia cepat taubat. Orang yang kemudian tak tobat-tobat itu kenapa? Karena dia menganggap matinya masih lama. Dahlah, insaflah, tobatlah. Nanti masih muda, tobatnya tua aja. Kan berarti dia menganggap bahwa mati itu masih lama. Sementara sederet banyak sudah Allah Subhanahu wa taala buktikan orang meninggal di usia mudanya. Dia tunggu nanti. Maka orang yang ingat mati, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan cepat-cepat dia bertobat. Kenapa orang yang bertobat itu dimuliakan oleh Allah? Satu di antara orang yang Allah cintai itu siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Jadi ternyata satu orang yang dicintai oleh Allah itu yang punya salah, lalu kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taubat itu satu di antara orang yang Allah cintai. Kalau orang yang Allah cintai pasti Allah muliakan. Makanya kata Imam Daqqaq, yang pertama bagi orang yang banyak ingat mati, Allah akan muliakan yang bersangkutan dengan bergegas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua qanaatul qalbi. Qanaah. Sering mendengarkan kata qanaah? Qanaah itu apa kira-kira? Qanaah itu artinya hatinya itu menerima dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada yang bersangkutan. Itu qanaah. Itu qanaah. Jadi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan setelah dia berusaha, dia terima. Itu namanya qanaah. Qanaatul qalbi. Orang yang kalau ingat mati pasti hatinya tenang. Contoh sederhana. Allah baru mampukan ia beli sepeda motor. Saat melihat orang yang pakai mobil, tak akan membuat hati ini gundah. Dia tetap tenang hatinya. Kenapa? Karena dia sudah usaha, dan kemudian dari usahanya itu memang pada sampai titik untuk kemudian membeli sepeda motor. Maka dia tidak akan iri kepada orang. Kenapa? Saat dia pakai sepeda motor itu, saya mati-matian mengejar untuk mendapat mobil pun, toh juga nanti saya akan mati. Saya akan mati. Maka ketika dia punya dengan usaha yang sudah ia lakukan, hatinya tenang. Hati tenang itu satu, karena dia ingat mati. Kalau tidak ingat mati, maka stres. Contoh sederhana, pengusaha. Omsetnya tahun 2020 umpamanya, 2019 kemarin, labanya turun. Oh, itu pasti stres. Kenapa? Saat melihat sahabatnya labanya tinggi. Atau kemudian labanya tidak turun, bahkan lebih. Tapi dia juga stres. Kenapa? Karena melihat ada sahabatnya yang labanya jauh lebih tinggi daripadanya. Padahal dia sudah punya keuntungan. Tapi kenapa kemudian Allah tak hadirkan rasa syukur? Kenapa Allah tak hadirkan hati itu tenang? Satu di antaranya karena dia tidak mengingat mati. Kalau orang mengingat mati, maka dia pikirkan meskipun keuntungannya pas-pasan, bahkan kadang tidak mendapatkan keuntungan, lalu kemudian menjadi evaluasi diri, yang dia hitung itu apa? Usahanya. Yang dihitung itu usahanya. Jadi usaha itu sudah punya nilai. Kalau sudah punya nilai, maka usaha saya pasti kemudian akan menjadi catatan tambahan timbangan amal kebaikan nanti di akhirat.
Kenapa? Karena dia sudah berusaha dengan cara yang baik, dia sudah berusaha untuk tetap kemudian menjaga kehalalannya, dan kemudian seterusnya. Maka kemudian hati tenang. Maka satu di antara orang yang hatinya tenang itu ya ingat mati. Dan kemudian orang-orang itu kan contoh sederhana. Sebetulnya yang paling sulit tenang itu justru kita tinggal di kota. Ini paling payah, sulit tenang. Kenapa? Kemudian karena kita melihat orang yang banyak lebih dari kita. Orang di kampung itu coba tenang saja. Ya, adem ayem istilahnya, tenang saja. Tenang. Kenapa? Karena tak terlalu memikirkan orang yang lebih dari mereka. Maka orang yang bersyukur baik itu caranya bagaimana? Dia lihat orang yang di bawahnya. Kalau orang yang di bawahnya yang dia lihat, insya Allah syukur. Alhamdulillah saya bisa pakai sepeda motor. Yang lain pakai sepeda. Meskipun sekarang sepeda lebih mahal dari sepeda motor itu kan. Iyalah, sepeda lipat itu saya pernah tengok langsung nih di tempat jual sepeda itu bukan yang paling mahal itu, 38 juta. Saya tanya, berapa bang sepeda yang nempel nih? Yang ini 38 juta pak. Ada, 38 juta mengalahkan harga NMAX. NMAX baru berapa kan itu? Ini 38 juta, sepeda ternyata. Jadi itu tak bisa diamal kalau kemudian kita melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita pakai sepeda motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kadang sepeda itu lebih mahal kan gitu. Sepeda-sepeda lipat itu lebih mahal. Artinya, lihat orang yang secara apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bawah kita, itulah yang kemudian mampu menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaan orang yang banyak mengingat kematian? Yang ketiga itu nasyatul ibadah. Jadi orang yang banyak ingat kematian, yang ketiga itu nasyatul ibadah. Dia akan ibadah dengan rajin. Coba lihat, di masjid itu jamaah yang paling banyak orang tua atau anak muda? Tua. Kenapa orang tua? Ingat mati. Maka orang yang ingat mati itu lain ceritanya. Jadi support ibadahnya itu luar biasa. Orang-orang tua itu mati rajin, bangun malam tahajudnya itu rajinnya luar biasa. Kenapa itu ada? Karena dia ingat mati. Dahulu ketika muda kok tak seperti itu. Karena waktu muda dia matinya urusan yang kesekian, bukan sebagai satu di antara yang dipikirkan pada tataran pertama, maka kemudian masih nanti. Maka orang yang ingat mati itu pasti nasyatul ibadah, ibadahnya rajin. Maka kenapa masjid-masjid ramai orang-orang sepuh? Yang repot ini sudah tua tak ke masjid-masjid pula kan? Sudah tua masih pula di pertigaan, lalu kemudian tongkrong sampai pagi, entah apa yang dibuat. Jadi semakin tambah usia itu satu di antaranya, kalau dia ingat mati pasti dia nasyatul ibadah, ibadahnya menjadi rajin. Dan rajin. Nah, ini untungnya orang yang banget mengingat kematian, dan ini semuanya kemuliaan. Orang yang taubat menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Orang yang hatinya tenang, qanaah, itu kan orang baik juga. Lalu kemudian orang yang rajin ibadah juga orang yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Maka ketiga-tiganya bisa mengantarkan pelakunya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa man nasyal mauta uqiba bisalasati asya. Orang yang melalaikan kematian, maka Allah akan timpakan kepadanya dengan 3 hal yang tidak baik. Nisyanul maut. Kalau ini mengingat kematian. Berikutnya nisyanul maut. Nisyanul maut. Orang yang melalaikan kematian. Apa akibat bagi orang yang melalaikan kematian? Orang yang melalaikan kematian, yang pertama adalah taswifut taubah. Orang yang melalaikan kematian ini yang kemudian akan taswifut taubah. Dia akan menunda-nunda taubat. Kenapa dia tunda taubatnya? Karena tak ingat mati ya. Nanti. Yuk jamaah. Nantilah kalau sudah agak-agak umur 50 tahun baru saya berjamaah. Kenapa? Karena dia menunda-nunda taubat. Jadi kalau tidak ingat mati, pasti taubatnya akan ditunda-tunda. Nanti. Ya, mati itu dianggap sepele, mati itu masih lama. Kenapa? Karena dia melihat usianya. Kenapa? Orang melihat usianya baru 30 tahun, berarti masih ada agak-agak 40 tahun lagi lah. Jadi 40 tahun itu banyak nanti cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunda. Padahal taubat itu kalau ditunda, orang melakukan dosa itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza aznabal mu'minu fa biqalbihi nuqtatun sauda. Al-hadis fi makna. Jadi orang itu kalau melakukan dosa, katakanlah ini hati, maka sama dia membuat satu bintik hitam di dalam dirinya. Itu satunya. Ditunda taubatnya, tambah bintik hitam,
Ditunda lagi tobatnya, tambah titik hitam, ditunda, tidak tunda. Nah, ini bisa penuh dengan titik hitam nih. Ini kalau sudah penuh, ini yang paling berat ini. Paling berat. Contoh, rantai berkarat, kita belikan semprot untuk merontokkan karat. Kalau karatnya masih sedikit kan mudah. Tapi kalau rantai itu berkarat karena sudah kita tidak pakai bertahun-tahun, coba rontokkan karat itu. Oh, susah. Maka merontokkan karat di dalam hati kita karena dosa, jangan tunggu menumpuk penuh. Jadi ketika belum penuh, karena ketika kita melakukan dosa sama membuat satu titik bintik hitam. Tambah bintik hitam, tambah bintik hitam. Repotnya itu kalau penuh, ini bisa menjadi mati hati. Ini yang paling berat ini. Bisa mati hati. Kenapa? Karena sudah penuh dengan bintik hitam, mati hatinya, tidak berfungsi. Makanya supaya kemudian bintik hitam ini hilang, jangan tunda taubat. Karena orang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iza astaghfara wa naza'a suqilaan. Kalau hatinya tadi ada bintik hitam lalu kemudian dia taubat, ketika taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menjadi bersih kembali. Bersih, taubat, bersih, taubat, bersih. Jadi dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu dimaafkan. Kalau misalnya tobat bersih, tapi kalau setelah hari ini dia tobat, besok lagi kan awal nafsu kita nggak tahu, membuat dosa lagi, gimana tuh? Baik, begini, terkait dengan hawa nafsu iman itu kan yazidu wa yanqus, iman itu naik turun. Naiknya iman dengan ketaatan, turunnya iman bil ma'asi, dengan berbuat kedurhakaan, Makanya di antara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasihatkan terkait dengan pernyataan iblis, apa kata iblis? Halaktun nasa bizzunub. Aku akan hancurkan, rusak manusia itu dengan menggoda mereka untuk berbuat dosa. Itu kata iblis. Jadi iblis itu memang sudah janji di hadapan Allah akan menyesatkan semua manusia. La'ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua manusia. Selama ruh masih bersama dengan jasad, sampai sakaratul maut pun aku akan rusak mereka. Itu sudah janji iblis. Makanya ketika dia lolos menggoda seseorang lalu kemudian melakukan dosa, berarti menang pada waktu itu dia. Tapi kemudian apa kata iblis yang disampaikan oleh Rasulullah? Kemudian ahlaktun nasa bisunub wa ahlikuni, manusia itu menghancurkan aku menjadi rusak karena keinginanku tidak bisa tercapai, keinginanku tak jadi kemudian aku dapatkan. Bagaimana? Manusia menghancurkan aku bila ilaha illallah, saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang menyebutkan kalimat la ilaha illallah pagi hari 100 kali, lalu kemudian sore hari 100 kali, kan Allah akan berikan perlindungan. Maka tak ada orang yang melakukan maksiat, saat melakukan maksiat itu dia sedang baik imannya kepada Allah. Tak ada. Orang melakukan maksiat itu pasti imannya sedang tak baik kepada Allah. Takwanya berarti sedang hilang. Maka takwa itu jangan ditunggu waktu-waktu tertentu saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa menjaganya. Jadi taswifut taubah, kalau orang melupakan kematian maka dia akan menunda-nunda taubat. Terkait yang diceritakan Adinda tadi, berarti setan sudah berhasil menggoda kita, menghancurkan kita karena kita melakukan dosa. Kita taubat, berarti Allah Subhanahu wa taala ampuni taubat kita. Maka taubat itu kan ada kalimat an-nadam, menyesal. Jadi menyesal. Taubat itu ada rasa menyesal. Kalau seandainya kita sudah taubat, besok mengulang lagi, kita taubat, besok kemudian mengulang lagi, berarti taubat kita pada waktu itu belum sungguh-sungguh. Kita belum sungguh-sungguh, sehingga rasa penyesalan itu hilang karena setan mampu menggoda kita. Tapi selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, maka taubat itu tetap kemudian kita lakukan. Ternyata setan itu akan hancur kapan? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, setan itu akan hancur wal istighfar, saat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah mengatakan astaghfirullahalazim, wah itu dia sudah hancur. Maka setan itu ketika bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selagi ruh masih berada di jasad mereka, demi Allah, itu artinya demi keagungan-Mu wahai Allah, selagi ruh itu masih ada pada jasad mereka, maka aku tetap akan menyesatkan mereka. Tapi kata Allah, dengan keagunganku dan kemuliaanku,
selama hamba itu masih meminta ampun kepadaku, maka aku berikan ampunan. Nah, intinya yang Allah tunggu dari kita, datang tidak kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata taswifut taubah itu diantara, kalau orang-orang menunda taubat ini kan kecelakaan ini. Arti kecelakaan maksud saya itu kerugian bagi orang. Maka kerugian bagi orang yang kemudian melupakan kematian. Yang kedua, orang yang melupakan kematian itu kemudian watarkur ridha bil kafaf. Ini yang kedua ini, tarkur ridha bil kafaf. Artinya dia tidak pernah puas, dia tidak pernah rela dengan kecukupan yang sudah Allah berikan. Selalu kurang saja. Orang kalau kurang itu kapanlah tenangnya dalam hidup? Sampai mati pun tak akan tenang. Karena yang dipikirkan kurang terus, bila nak merasa senang, pasti tak akan pernah senang. Kenapa? Karena yang ditengok di atas itu kurang terus lah, tak pernah kemudian puas. Padahal sudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau kemudian melupakan kematian, pasti dia tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecukupan yang Allah berikan, tak pernah puas. Tak pernah puas. Orang yang tidak pernah puas itu menderita. Dan orang menderita, kenapa kemudian ada penderitaan karena rasa tidak pernah puas di dalam dirinya? Karena dia melupakan kematian. Maka tak pernah puas. Dan itu penyakit luar biasa. Penyakit luar biasa. Maka, dan itu penyakit yang sekarang dialami oleh anak-anak muda kita sekarang. Itu paling banyak. Nengok kawannya beli HP baru, terpikir di HP barunya. Iya kalau orang tuanya mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu, banyak hal yang kemudian bisa kita lihat di media sosial. Ada yang membunuh orang tuanya, dan kemudian banyak hal lagi. Ada yang mencuri, dan kemudian lain lagi. Mohon maaf, ada lagi kita mohon perlindungan kepada Allah. Semoga tidak terjadi pada anak-anak kita menjual diri. Itu ada. Sampai menjual diri. Gara-gara apa? Hanya untuk dapat ini yang baru. Karena ininya semakin meningkat. Kalau Samsung itu sampai S berapa? Sementara sekolah cuma S3 ya, Samsung S21 itu kan. Sekolah cuma S3 kan. Cuma S3 Samsung. Makanya kalau memang pokoknya berat. Jadi kalau sudah lupa mati, yang diinginkan hanya ngikuti tren hidup saja, pengen membeli terus. Lalu saat dia tidak punya apa-apa, maka kemudian sampai ada yang kemudian menjual diri. Waliyadzubillah. Sama-sama kita mohon perlindungan kepada Allah, tidak terjadi pada kita, tak pula terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang kemudian lupa atau melupakan kematian, apa akibat yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan berikutnya? Yang ketiga, takassulul ibadah, lawan dari yang pertama tadi. Malas ibadahnya. Takassulul ibadah, malas. Malas itu kenapa? Karena dia tak ingat mati. Masih nantilah. Kan belum mati, nanti. Nyantai. Pas sudah mati, baru kerasa. Pas malaikat maut pencabut nyawa itu datang, baru kemudian dia merasa. Jadi kalau belum tak merasa, dia santai-santai aja. Pas malaikat maut itu datang atau dia sudah mati, itu merasa. Kenapa dia merasa? Karena Allah yang menceritakan bahwa mereka itu merasa. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhanku, jika engkau berkenan, tundalah kematianku barang sedikit waktu, nantilah. Dia minta tunda. Tapi malaikat maut dah datang. Malaikat maut dah datang, dia minta tunda. Tuhan beri kesempatanku sedikit aja. Sedikit aja. Kalau yang sudah mati, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku lagi hidup ke bumi meskipun sekejap. Kenapa minta balik lagi ke dunia untuk kemudian hidup lagi? Keinginan mereka hanya dua. Fa'asaddaqo, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin menjadi orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang salih. Tapi kan sudah terlambat. Sudah terlambat. Istilah peribahasa orang tua kita, nasi dah jadi bubur. Macam mana nak dibuat nasi lagi? Dah terlanjur jadi bubur. Dah tak bisa dibuat seperti nasi lagi. Maka begitulah orang yang kemudian menunda-nunda taubatnya, menjadi orang-orang yang melupakan kematian, sehingga dia menunda taubatnya. Lalu kemudian saat menunda taubatnya, semua ibadahnya menjadi malas. Ibadahnya malas, semuanya malas. Malas. Maka orang yang rajin-rajin itu pasti dia ingat kematian. Dia ingat kematian. Dia ingat harus bawa bekal setelah kematiannya itu. Orang yang rajin ibadah kan itu. Di antara orang yang beribadah itu kan satu di antara yang dipikirkan pahala. Pahala itu kan bekal untuk kemudian setelah kematian seseorang. Maka kemudian menjadi orang yang rajin beribadah, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini di antara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terkait dengan bagaimana ingat mati, bagaimana membekali diri
setelah kematian. Lalu apa untungnya orang yang ingat mati? Ini yang sudah kita bahas. Apa ruginya, sengsaranya orang yang melupakan kematian? Ini juga yang kemudian sudah kita bincangkan tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah bantu kita untuk mengingat kematian, sehingga kita banyak meminta ampun kepada Allah, berusaha sedikit dan kemudian menambah untuk punya bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ustaz, Ya, silakan. masalah Nabi tadi Ustaz. Kita kan yang wajib kita percayai Nabi itu 25. Iya, betul. 25. Jadi antara 25 itu apakah semua Nabi itu akhlaknya macam Nabi Muhammad SAW? Sementara kita mempercayai dia 25 kan? Apakah hanya Nabi Muhammad aja yang baik, Nabi yang lain tidak? Nah, itu Ustaz. Baik, iya. 25 nabi itu semuanya baik. Semuanya ada baik. Lalu kemudian syariatnya tak sama. Syariatnya itu tak sama. Syariat untuk nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang umatnya itu Bani Israel. Itu diantaranya berarti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Itu syariatnya itu kalau pakaian kena najis mereka harus gunting. Oh, yang kan. Kalau syariat itu masih berlaku bagi kita. Buang air kecil kita, terus lalu kemudian ada percikan najis, kita gunting sini. Kan habis itu. Berat. Tapi itu tak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Berarti ada beberapa hal yang memang bisa kita contoh mengambil inspirasi. Maka ritual ibadah haji kita itu kan inspirasinya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, berarti kan Nabi sebelumnya. Nah, itu diantaranya, syariatnya itu kenapa kemudian berbeda. Satu diantaranya lagi, tentang syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mereka bertaubat itu harus bunuh diri. Berat kan? Berat, harus bunuh diri, coba harus taubat. Umat Nabi Muhammad kan tidak. Ketika bertaubat apa? Wudu, salat sunat taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosanya. Coba kalau masih diberlakukan seperti syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW, maka akhlaknya itu berbeda. Antara Nabi, maka Nabi Muhammad itu diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Kalau kemudian berbicara tentang akhlak, itu banyak yang kemudian kita bisa mencontoh akhlak-akhlak Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan pemaafnya luar biasa. Nabi Yusuf saat kecil, abang-abangnya ini kan tak suka kepada Nabi Yusuf. Kemana mereka, apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf? Dibuangnya. Ya, ke sumur kan? Dibuangnya ke sumur, coba bayangkan. Lalu diceritakan kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf itu mati dah dimakan harimau. Coba bayangkan. Nabi Yusuf artinya kecilnya itu sudah payah, diasingkan oleh abang-abangnya, lalu kemudian ditemu oleh orang, lalu kemudian difitnah, masuk ke penjara. Itu kan sulitnya luar biasa. Susah yang dilewati. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah menjadi raja, abang-abangnya datang, saat abangnya tak mengenal, Nabi Yusuf sudah mengenal itu abang-abangnya. Dan dimaafkan. Nah, itu diantara akhlak para nabi, itu juga bisa kita contoh sebelum Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Barangkali itu saya jawab. Baik, barangkali itu yang bisa kita bincangkan pada kesempatan sore hari ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah kita untuk ingat kematian, sehingga kita termotivasi untuk membekali diri setelah kematiannya. Dan bukan berarti kemudian kita melupakan dunia, karena di dunia yang kita lakukan itu yang perlu kita pikirkan, ada untungnya tidak untuk akhirat. Itu yang kemudian kita pikirkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas yang disebut oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.